Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang. Saya Maria Eunike Purba berasal dari SMP Negeri 2 Galang. Saya Tri Susilasari dari UPT Satuan Pendidikan Formal SDN 104211 Marendal 1 Kecamatan Patumbak. Ya, saya Henny Widyastuti dari UPT SPF SDN 101963 Tanah Abang. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 terkait materi coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu Heni hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Kalau Bu Tri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching. Iya Bu. Iya Bu, benar saya hari ini akan melaksanakan coaching. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, tentu. Silahkan Bu. Nah, pada saat proses coaching nanti, antara coach dan uji akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian pada coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian Bu, nanti jangan lupa ya Bu, semuanya disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Kemudian Bu, ada satu lagi pertanyaan yang mau ingin saya sampaikan. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, apa itu pertanyaannya? Pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya baik Bu, terima kasih. Jadi pada saat proses coaching nanti yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Nah di sana saya berharap kompetensi kehadiran penuh itu dapat saya lakukan. Kemudian melakukan pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach agar dapat memberdayakan coach untuk menemukan masalah solusi dari permasalahannya. Dan yang ketiga mendengarkan aktif. Nah saya di situ akan menggunakan kompetensi mendengarkan aktif. Baik Ibu Heni, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan seperti kesadaran penuh atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang lebih spesifik itu yang seperti apa Bu yang akan Ibu kembangkan? Oke baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut yang paling spesifik yang akan saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, jadi kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, ya kan Bu? Iya. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Jadi pada proses coaching nanti indikator ketercapaian yang akan saya harapkan itu yaitu dengan melakukan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, saya mengharapkan si coach ini dapat memberdayakan dirinya sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang si coach hadapi. Seperti itu Bu. Baik Bu Heni, berarti indikator ketercapaian yang Ibu harapkan adalah ketika si coach bisa menemukan solusi atas masalah yang dialaminya. Iya. Baik Bu Heni, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama Puci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan berbincang-bincang lagi. Iya, baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan Bu Heni melakukan coaching bersama Puci Ibu. Iya, siap.
Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Ibu Heni. Apa kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tadi malam saya menerima pesan WA dari Bu Maria nih. Nah, Bu Maria bilang ingin bercerita-cerita dengan saya, ingin berbincang-bincang. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, benar sekali nih Bu. Tapi ngomong-ngomong, saya ganggu waktu Ibu enggak ini? Oh enggak Bu, hari ini saya lagi free, lagi kosong. Oh gitu, berarti saya tidak mengganggu ya Bu. Iya Bu. Saya ingin cerita sama Ibu masalah yang sedang saya hadapi Bu. Apa itu Bu? Eh, saya berharap sih setelah kita bercerita ini, saya cerita sama Ibu, Ibu bisa kasih penguatan kepada saya dan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Baik Bu, saya dengan senang hati ingin mendengarkan cerita dan masalah yang sedang Ibu hadapi. Jadi Bu, apa yang bisa saya bantu Bu Maria? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya melihat bahwasanya ada beberapa siswa saya di dalam kelas itu yang tidak pernah mengumpulkan tugas saya Bu. Ya, dari 30 siswa itu ada sekitar 8 sampai 10 orang yang tidak pernah mengerjakan tugas saya Bu. Jadi saya bingung, ini anak kenapa sampai mereka itu tidak mengerjakan tugas seperti itu Bu. Saya sudah melakukan yang namanya evaluasi terhadap materi yang saya berikan kepada mereka gitu. Tapi tetap saja Bu gitu. Ke 10 anak ini memang bermasalah di dalam kelas saya. Baik Bu, jadi Ibu sudah bercerita dengan saya bahwasanya masalah yang Bu Maria hadapi sekarang ini adalah bahwasanya ada beberapa tuh sebagian dari murid Bu Maria itu sering sekali ya Bu ya mengumpulkan tugas itu terlambat. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung mereka itu tidak penuh aktif gitu ya Bu ya. Mm-mm. Terus apakah keterlambatan ya, anak-anak Ibu itu apakah di semua bidang studi Bu seperti di pelajaran lainnya seperti belajar matematika, bahasa Indonesia atau bidang studi lainnya apakah mereka itu selalu seperti itu? Saya sudah perhatikan Bu. Nah, dari hasil pengamatan saya itu ternyata hanya di bidang studi saya, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Jadi hanya di bidang studi saya aja yang mereka seperti itu. Saya kemarin lihat pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, mereka mengerjakan tugas mereka Bu. Jadi kayak saya merasa kenapa seperti ini gitu. Jadi hanya bidang studi saya aja mereka yang seperti itu Bu. Oh, jadi anak-anak itu seperti itu pada saat di jam pelajaran Ibu saja ya, Benar, pada Bu, saat benar belajar sekali, bahasa bahasa Inggris itu Inggris. aja ya. Eh, Kenapa ya Bu seperti itu? Nah, Kenapa kalau mereka? saya amati itu Bu, pada saat jam pembelajaran saya, ada beberapa anak yang memang aktif. Ya, dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi memang yang 8 sampai 10 anak ini, mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran. Bahkan sudah saya tegur, mereka tetap kayak main-main di dalam kelas. Nah, itu dia Bu masalahnya. Oh iya iya, jadi meskipun udah Ibu tegur, sudah Ibu evaluasi, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwasannya Ibu mengajar itu dengan metode bercerita dan berceramah, kemudian tanya jawab ya Bu. Iya, Bu. Kemudian gini Bu, boleh nggak saya tahu Bu, bagaimana cara Bu Maria itu mengajar bahasa Inggris di dalam kelas? Nah, seperti biasa di dalam kelas itu saya melakukan pembelajaran yang saya lakukan itu saya menyuruh anak-anak untuk membuka buku mereka. Kemudian saya menerangkan materi di papan tulis. Kemudian saya ajak anak-anak itu untuk bertanya jawab, Bu. Seperti itu sih metode yang saya lakukan, Bu. Iya, jadi ternyata metode yang Ibu lakukan itu ceramah atau bercerita, Iya. kemudian melakukan sesi tanya jawab kepada murid. Nah, bagaimana Bu respon anak-anak Ibu peserta didik Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas yang melakukan metode yang seperti Ibu terangkan tadi?
Kalau dari hasil metode yang saya lakukan, saya mengamati bahwasanya sebagian besar anak-anak saya itu bisa mengikuti pembelajaran saya. Tapi sebagian lagi, jangankan untuk bisa fokus gitu. Mereka kayak seperti di dalam kelas itu selalu bermain-main gitu. Ya memang tidak ada niat untuk belajar bahasa Inggris sama sekali, Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya benar sekali, Bu. Anak-anak itu sebagian tidak aktif, kelihatan mungkin kelihatan bosan atau Iya, jenuh benar, gitu ya ya. Bu ya. Jadi motivasi untuk belajar bahasa Inggrisnya itu Kurang, kurang iya, ya Bu ya. Jadi yang mengumpulkan tugas lalu telat ya Bu ya. Jadi Bu, nah sekarang Bu Maria kan sudah tahu nih permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan Bu? Saya sudah mengupayakan banyak hal, Bu. Yang pertama, saya sudah mengingatkan anak-anak itu bahwasanya PR yang saya kasih kepada mereka itu semua bertujuan. Tujuannya apa, Nak? Untuk menambah nilai kalian, supaya kalian juga lebih aktif lagi, lebih memahami. Nah, itu mereka tidak mengindahkan omongan saya. Kedua, saya sudah buat yang namanya, kan kami punya WA group. Nah, di dalam WA group itu kan nomor handphone orang tua mereka semua. Nah, saya sudah membuat peringatan di dalam WA group bahwasanya buat orang tua, Bapak Ibu, tolong dipantau anaknya dalam mengerjakan PR halaman sekian-sekian. Sudah saya buat, tapi tetap aja Bu, 10 anak ini kalau saya rasa orang tuanya juga kurang memberikan feedback bagi mereka. Jadi ya nihil hasilnya seperti itu, Bu. Oh ya Bu, jadi selama ini sudah diingatkan ya Bu Sudah, ya. Bu, ya. Jadi Bu, siapa aja gitu Bu yang berperan dalam masalah Ibu ini, maksudnya siapa aja gitu yang sudah berperan aktif yang Ibu ajak kerjasama agar Ibu dan Maria. Jadi dari perbincangan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini, kesimpulan apa yang Bu Maria dapatkan? Baik Bu, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini bahwasanya saya akan mengubah metode pembelajaran saya, Bu. Jadi saya akan buat semenarik mungkin Ya. agar peserta didik saya itu bisa berubah dan lebih aktif lagi di dalam pembelajaran saya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya Bu Iya, ya. Nah, semangat ya Bu Maria Iya, untuk terima melakukannya supaya murid-murid Ibu semua termotivasi, semangat belajarnya, terus tidak ada lagi yang ketinggalan atau tidak mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan ya Bu ya. Benar sekali Bu. Iya. Ya, jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat waktu Bu Heni, buat masukan Ibu Heni semua, Iya, sama-sama. sehingga saya dapat menemukan masukan atau menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Iya, Heni. sama-sama, Bu. Ya, Iya. baik Bu. Iya. Bu Heni tadi sudah melakukan proses coaching. Iya, benar sekali Bu, saya sudah melakukan proses coaching. Nah, baik Bu Heni, bagaimana hasil proses coaching yang Ibu laksanakan tadi? Ya, pada saat proses coaching yang berjalan tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar sekali Bu. Alhamdulillah Bu kalau sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ada sedikit pertanyaan yang mau ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh sekali Bu. Baik Bu Heni, nah setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, hal apa yang Ibu dapat dari proses coaching tadi? Ya baik Bu, hal yang saya dapatkan pada saat proses coaching tadi dengan si coaching, nah prosesnya itu sudah berjalan dengan lancar dengan menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan kehadiran penuh juga sudah saya lakukan, serta mendengar secara aktif juga sudah saya lakukan. Baik, artinya Bu Heni sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya kan Bu? Iya. Nah, Ibu tadi saya catat juga di sini, Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dengan Ibu fokus menjawab pertanyaan dari Kuci, kemudian juga Ibu sudah
memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan proses coachingnya itu juga sesuai dengan alur Tirta ya kan Bu. Di sini tadi saya catat Ibu sudah menyampaikan tujuan coaching, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu juga tadi sudah mengarahkan si coaching untuk melaksanakan rencana atau langkah-langkah yang akan diambil. Kemudian Ibu Heni juga tadi sudah memberikan atau meyakinkan si coaching dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang sudah dilaksanakannya. Nah, saya ucapkan kepada Bu Heni selamat dan semoga sukses, dan untuk coaching selanjutnya Ibu Heni bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih ya Bu Heni atas waktu dan jawaban-jawaban Ibu. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia mensupervisorkan saya pada saat proses coaching. Terima kasih banyak ya Bu Tri ya. Oke, sama-sama Bu Heni. Selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi Bu Maria. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu Maria sendiri kabarnya? Iya, kabar saya juga baik Ibu Tri. Ya, saya dengar nih bahwasanya hari ini Bu Tri akan mengadakan coaching ya, benar? Iya, oke, baik. Jadi sebelum Ibu Tri melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu, yaitu antara lain bahwasanya nanti antara coach Ibu dengan coach Ibu, saya akan mengamati dan saya akan mengambil nilai apakah nanti pertanyaan Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti, dan setelah nanti percakapan Ibu apakah si coach nanti sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya, ya seperti itu. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin tanya nih kepada Ibu Tri, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Maria, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, yang pertama saya akan kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan aktif, kemudian saya akan menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Ibu tadi sudah menyebutkan kompetensi coaching yang akan Ibu berikan kepada coach Ibu nanti, ya baik. Dari hasil jawaban Ibu, kira-kira kompetensi spesifik apa ini yang akan Ibu lebih kembangkan lagi, Bu? Oke Bu Maria, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu dengan mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menghadirkan atau kehadiran penuh, kemudian juga dengan mendengarkan aktif saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Iya, baik. Berarti indikator kompetensi spesifik yang akan Ibu berikan itu ialah mendengarkan aktif kepada coach Ibu. Iya, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai itu apa? Baik Bu Maria, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan yaitu ketika si coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian si coach dapat mengetahui langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Oke, baik sekali Bu. Nah, baik, tadi saya sudah menanyakan kompetensi dengan indikator. Nah, dan jangan lupa ya Bu, Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti komitmen, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach Ibu nanti. Ya baik, sekarang Ibu sudah bisa memulai proses coaching Ibu kepada coach Ibu. Saya berharap Ibu bisa melakukannya dengan baik dan coach Ibu nanti bisa menemukan hasil masukan dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu, terima kasih. Silakan melakukan proses coachingnya. Oke, terima kasih Bu Maria. Sama-sama. Selamat siang Heni, boleh kita mengobrol sebentar?
Iya Bu, selamat siang Bu. Tentu saja Bu, boleh Bu. Henny tahu alasan ibu menghampirin Henny? Hmm, Bu, mohon maaf sebelumnya ya Bu. Jadinya ini jadi perhatian sama Ibu. Nggak apa-apa, nak. Itu sudah kewajiban seorang guru untuk memperhatikan murid-muridnya. Begini loh Bu. Hmm, boleh nggak Bu Heni cerita sama Ibu? Setelah Heni cerita sama Ibu, apakah Ibu mau mencarikan solusi untuk Heni Bu? Tentu saja. Sebenarnya kan Bu, Heni ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang Heni hadapi bersama teman-teman Heni Bu di kelas. Apakah Ibu bersedia Bu membantu Heni untuk mengatasi masalah Heni Bu? Tentu, nak. Nanti setelah kita sharing, setelah kita berbincang-bincang, apa yang Henny harapkan? Gini Bu, saya berharap kali Bu teman-teman sekelas Heni mau lagi main-main sama Heni Bu. Soalnya udah 2 hari ini mereka udah nggak mau main-main sama Heni. Pada saat jam istirahat kan Heni aja tuh main-main, mereka selalu menghindar Bu. Orang itu nggak mau main sama Heni, Heni ditinggal sendiri Bu. Masalahnya apa, nak? Ceritakan sama ibu. Ceritakan apa yang Henny rasakan pada saat ini. Perasaan Heni sebenarnya sih sedih Bu, teman-teman menjauh Heni seperti itu. Akhir-akhir ini sikap teman-teman itu berubah sekali. Heni juga nggak tahu kenapa mereka seperti itu. Apa ini terjadi setiap hari, nak? Enggak sih Bu, Heni rasa baru 2 hari ini Heni dijauhi sama teman-teman Heni Bu. Oh, begitu. Sebelumnya mereka masih mau main-main sama Heni. Kenapa seperti itu, nak? Coba Heni pikir-pikir dulu ya Bu ya. Oh iya Bu, akan mungkin nggak sih Bu mereka benci sama Heni Bu, atau mereka mungkin dendam ya Bu sama Heni? Henny tahu masalah mereka membenci Henny. Ini loh Bu, kan gini Bu, Heni itu kan selalu bersikap tidak baik sama teman-teman. Heni sering ngejek-ngejeki mereka, Heni sering ngebully mereka, sering ngejek-ngejeki orang tua mereka. Nanti kalau orang itu lagi belajar, Heni sering jahil, ngambil pulpen mereka. Apakah itu mungkin menjadi alasan mereka udah nggak mau kawan sama Heni lagi ya Bu ya? Pada saat Henny membuli mereka, menjahili mereka, bagaimana respon mereka terhadap Henny? Mereka marah sih Bu sebenarnya, terus mereka takut, bahkan satu orang ada yang nangis gara-gara Heni ejekin sama orang tuanya Bu. Nah, Henny kan sudah tahu tadi bahwasannya mereka menjauhi Henny karena sikap Henny yang tidak baik terhadap Henny. Ya, lalu apa upaya Henny untuk memperbaikinya, nak? Sebenarnya saya sih belakangan ini sudah berubah loh Bu. Saya udah nggak ngejek-ngejek orang tua mereka lagi, kemudian saya udah nggak ngebully mereka lagi Bu. Saya sudah merubah sikap saya loh Bu. Nah, berarti meskipun Henny sudah merubah sikap Henny, tapi respon mereka tetap sama, belum mau bermain dengan Henny. Iya Bu. Aku masih ninggalin Heni sendirian Bu di kelas. Kemudian upaya apa yang akan Henny lakukan? Oh, padahal Heni udah berusaha merubah sikap Heni ya Bu. Tapi kira-kira apa yang belum Heni lakukan? Oh iya Bu, ini belum minta maaf sama mereka Bu. Heni belum ada minta maaf. Mungkin mereka itu marah mungkin ya Bu, karena sudah Heni ejeki orang tuanya. Mungkin Heni harus minta maaf dulu sama orang itu ya Bu, sama teman-teman Heni ya Bu ya. Iya, nak. Ya udah Bu, nanti setelah jam istirahat Heni coba lah Bu untuk minta maaf sama mereka Bu. Nah, setelah Henny minta maaf sama mereka, kemudian apa yang akan Henny lakukan lagi?
Oh, setelah Heni minta maaf, Heni akan berusaha Bu. Heni nggak akan mengulangi perbuatan Heni yang tidak baik kepada mereka. Heni nggak akan lagi Bu ngejek-ngejek nama orang tua mereka Bu, biar mereka nggak benci sama Heni. Kemudian Heni nggak akan lagi ngambil-ngambil pulpen mereka Bu. Jadi Heni akan berusaha menjadi anak yang lebih baik Bu, biar mereka senang main-main sama Heni, biar Heni nggak ditinggali sendiri pada jam istirahat seperti ini Bu. Baik Heni. Kemudian komitmen apa yang akan Heni lakukan kepada mereka? Baik Bu, jadi komitmen yang akan Heni lakukan ke depannya, yang pertama nanti pada setelah selesai istirahat, Heni mau minta maaf dulu sama mereka Bu. Heni akan mengakui kesalahan Heni kepada mereka. Yang kedua, Heni akan berjanji kepada mereka, Heni akan merubah sikap Heni untuk tidak menjahili mereka lagi, nggak akan mengambil barang-barang mereka lagi Bu. Nah, baik nak, itu adalah hal yang baik. Semoga Heni bisa menepatin yang dijanji Heni tadi untuk diterapkan kepada teman yang tadi. Jadi Heni harus minta maaf kepada mereka pada jam istirahat nanti. Oke, jadi Heni setelah ini Heni boleh jumpai teman-teman Heni untuk minta maaf ya nak. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Heni ngerasa lega loh. Oke, Putri. Iya Ibu Saya Maria. lihat Ibu sudah selesai melakukan coaching bersama coach Ibu tadi ya. Iya, Bu, Oke, benar. jadi setelah melakukan proses coaching, saya punya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, gimana nih hasil coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah hasilnya berjalan dengan lancar dan baik Bu Maria. Berarti berjalan sesuai keinginan ya Bu. Oke, pertanyaan kedua nih. Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, setelah saya melakukan coaching tadi, indikator yang sudah saya capai yaitu saya sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Pada saat itu saya juga sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya juga mengarahkan coach saya untuk melakukan rencana apa yang akan dia lakukan. Kemudian juga saya sudah menemukan rasa tanggung jawab coach saya untuk melaksanakan rencana aksi yang beliau rencanakan. Oke, baik ya. Dari hasil perbincangan Ibu tadi, saya juga melihat bahwasanya Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah, Ibu sudah menyampaikan tujuan, alurnya. Nah, sehingga saya melihat juga coach Ibu tadi sudah mampu tuh menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, saya juga melihat Ibu tadi sudah melakukan kompetensi-kompetensi yang dipunya oleh seorang coach. Saya melihat tadi Ibu sudah mampu memberikan kehadiran penuh, Ibu sudah mampu mendengarkan aktif, dan Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya baik Bu, mantap sekali. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah ini? Ya, setelah proses coaching ini saya akan mendalami dan memahami proses coaching dengan alur tirta supaya ketika saya melakukan coaching selanjutnya itu hasilnya lebih baik lagi. Oke baik Ibu Tri, semoga kedepannya Ibu bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi sehingga coach Ibu mampu menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Maria. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Ibu Heni. Apa kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Bu. Gimana Ibu Heni sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat dan baik Bu Maria. Jadi Bu, Ibu akan melaksanakan proses coaching kan Bu pada hari ini? Iya benar sekali Bu. Jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching tersebut,
ini akan ada yang saya sampaikan ini beberapa hal mengenai proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, dengan senang hati. Ya, jadi gini Bu, nanti kan pada saat coaching berlangsung, pada saat proses itu sedang berlangsung, saya akan menilai antara si coach dan si coaching tersebut. Saya akan menilai dan mengobservasi apakah dalam proses coaching tersebut sudah sesuai nggak dengan alur tirta, sudah sesuai apa belum, kemudian apakah si coach ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach sehingga si coach ini dapat memberdayakan dirinya sendiri. Nah, setelah itu Ibu sebagai coach juga jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coach. Nah, ya, jadi Bu, setelah beberapa hal yang saya sampaikan, selanjutnya nih Bu, kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama saya akan memberikan kehadiran penuh kepada coach saya. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Nah, apabila saya sudah mendengarkan aktif, itu merupakan salah satu kunci untuk berjalannya komunikasi nanti dengan baik. Yang ketiga Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dalam proses coaching ini kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi yang seperti Ibu katakan, mendengarkan aktif, kemudian menghadirkan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach dan memberdayakan si coach ya Bu. Oke, dari keseluruhan tersebut Bu, dari proses coaching yang akan Ibu lakukan, kompetensi yang paling spesifik yang akan Ibu lakukan itu apa Bu? Kompetensi spesifik yang saya ambil itu Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu saya akan melakukan yang namanya komunikasi secara beruntun gitu. Ya, Jadi nyambung melakukan komunikasi antara saya dengan ya. coach saya gitu. Sehingga nanti coach saya bisa menemukan solusi apa yang tepat bagi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Iya, dari kompetensi secara spesifik yang Ibu lakukan. Nah, boleh nggak saya tahu indikator apa yang akan Ibu harapkan, pencapaian indikator yang seperti apa yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti Bu? Iya, saya berharap Bu, setelah proses coaching nanti bersama coach saya itu mampu menemukan solusi, mampu menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya sendiri, sehingga dari hasil solusi yang didapatnya dia mampu mengubah situasinya, mengubah permasalahannya menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, baik Ibu Maria, saya juga tahu berarti nanti setelah ini Ibu bisa melakukan proses coachingnya. Semoga saja proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan si coach dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan si coach ya Bu ya. Oke, baik Ibu Heni, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Setelah ini boleh setelah ini langsung ya Bu melakukannya. Oke, Baik, terima siap, kasih. Bu. Iya Bu. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Ibu Tri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maria? Kabar saya baik. Gimana dengan kabar Ibu Tri sendiri? Baik Bu, tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi pikiran saya. Hari ini Bu Maria ada kegiatan lain? Kebetulan hari ini saya kosong ya, tidak ada kegiatan yang di luar seperti itu. Nah, kira-kira apa nih yang mengganggu pemikiran Ibu? Iya Bu, saya ada mengalami masalah di dalam kelas saya Bu. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu alami Bu? Begini Bu Maria, jadi di kelas saya itu ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, berarti permasalahan Ibu ini dengan siswa-siswa Ibu Iya, Bu, ya? benar. Iya, oke. Apa yang menjadi penyebab mereka Bu mengalami kesulitan belajar? Saya merasakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi
anak-anak saya itu kesulitan dalam memahami pembelajaran. Apa faktor penyebabnya, Bu? Setelah saya coba observasi dan sharing ke anak-anak, saya dapat menyimpulkan bahwa anak-anak mengalami kesulitan itu disebabkan karena ada yang tidak sarapan, kemudian juga ada yang daya serapnya itu memang rendah, Bu. Oh, seperti itu. Berarti kasusnya ini beberapa anak ibu itu tidak sarapan dari rumah, dan beberapa ada memang yang memang tingkat pengetahuannya itu rendah, seperti itu ya, Bu. Oke. Apa harapan ibu kepada anak-anak ibu? Saya berharap peserta didik saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Benar sekali. Setidaknya mereka mampu mencerna apa yang ibu katakan di dalam kelas, begitu ya, Bu. Kemudian mereka juga bisa merespon dari pertanyaan yang saya berikan. Jadi anak-anak didik saya itu tidak hanya mengangguk-angguk saja gitu. Oke, berarti kan Ibu Tri sudah tahu nih faktor-faktor apa penyebab anak ibu seperti itu. Lalu bagaimana nih rencana ibu atau langkah-langkah ibu untuk menghadapi masalah itu, Bu? Hal pertama yang akan saya lakukan kan Bu Maria, saya akan menginformasikan kepada orang tua atau wali murid untuk mengingatkan anak-anak untuk sarapan, kemudian menyediakan sarapannya di rumah. Kemudian saya juga memberitahu kepada anak-anak betapa pentingnya sarapan sebelum melakukan aktivitas. Kemudian untuk anak-anak murid saya yang tadi mengalami kesulitan atau daya serap yang rendah, saya akan melakukan bimbingan belajar berupa jadwal membaca. Oke, baik. Nah, ibu tadi mengatakan bahwasannya yang ibu lakukan itu dengan sharing kepada orang tua mereka supaya peserta ibu itu sarapan dari rumah, begitu ya, Bu. Nah, yang kedua itu untuk peserta didik ibu yang kurang mampu, ibu akan melakukan yang namanya bimbingan belajar tambahan. Kalau boleh saya tahu, itu dilakukan di luar pelajaran sekolah atau di dalam pelajaran sekolah itu? Nah, rencananya saya akan lakukan di luar pembelajaran sekolah, Bu. Karena kelas kami ini kan, Bu, sekolah kami ini kan kebetulan untuk kelas 3 dan 4 itu masuk siang, Bu. Jadi anak-anak hadir sebelum pembelajaran berlangsung. Artinya anak-anak 30 menit sebelum pembelajaran berlangsung itu akan kami lakukan bimbingan. Berarti sebelum pembelajaran di sekolah dimulai ya. Oke. Nah, kapan nih ibu akan mulai melaksanakan bimbingan belajar tersebut? Untuk rencananya saya akan laksanakan minggu depan, Bu, yaitu untuk 2 kali pertemuan di hari Selasa dan di hari Kamis. Oke, berarti 2 kali dalam seminggu ya, seperti itu. Oke. Nah, dari yang sudah ibu paparkan tadi, apa komitmen ibu terhadap penyelesaian masalah yang ibu lakukan? Saya akan melaksanakan secara kontinu dan konsisten sehingga perubahan tersebut terlihat dalam diri peserta didik saya. Siapa saja nih, Bu, yang membantu ibu sehingga komitmen yang sudah ibu buat tadi dapat berjalan dengan baik? Ya, baik Bu Maria. Dalam proses permasalahan ini yang ikut membantu saya, Bu, dalam menangani masalah ini, yang pertama itu kepala sekolah, rekan, kemudian wali murid dan peserta didik. Jadi semuanya itu ikut membantu saya. Berarti antara ibu, kepala sekolah, orang tua, dan siswa itu saling berkolaborasi ya, Bu. Oke, baik Ibu Tri. Kemudian bagaimana nih tindak lanjut ibu ke depannya? Nah, untuk tindak lanjutnya saya akan tetap mengkomunikasi atau menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian saya juga akan bersama-sama menjaga komitmen ini untuk selalu diterapkan. Oke, baik Ibu. Saya juga berharap Ibu bisa menjaga dan menjalankan komitmen yang sudah Ibu buat dengan terus-menerus atau kontinu seperti itu ya, Ibu. Baik Ibu Tri, dari pembicaraan kita ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah untuk saat ini perasaan saya sudah lega, Bu, karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Iya, baik. Saya berharap dari hasil diskusi kita ini Ibu bisa
menjalankan apa yang sudah Ibu dapatkan ke peserta didik Ibu, sehingga peserta didik Ibu nanti ke depannya dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, gitu ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih buat Ibu Tri. Semoga ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi Bu. Oke, terima kasih juga Ibu Maria yang sudah mendengarkan sharing atas keluh kesah saya. Semoga saya bisa menerapkannya secara kontinu sehingga terjadi perubahan pada diri peserta didik saya. Baik. Oke Bu, saya sih. Sama-sama Bu Maria. Ibu sudah melakukan proses coaching nih tadi Iya, dengan benar coaching. sekali, Bu. Iya. Nah, bagaimana Bu hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi Bu? Iya, hasil coaching saya tadi bersama coach saya berjalan dengan baik Ibu. Oh, alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan baik. Pun tadi saya lihat pun berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, ini saya nih ada nih yang saya mau tanyakan sama Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Bu, boleh. Ya, pertanyaan yang pertama Bu, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang Ibu harapkan? Indikator pencapaian apa yang sudah Ibu harapkan tadi pada saat proses coaching? Iya, baik Ibu. Nah, pada saat proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan alur pembicaraan kami itu sesuai dengan alur kita Ibu. Iya, Karena baik. aku juga tadi saya sudah melihat. Iya, jadi saya juga sudah memberikan kehadiran penuh, saya sudah mendengarkan secara aktif, nah dan saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga proses pembicaraan kami itu tadi dapat berjalan dengan baik. Iya, ya juga tadi saya memang pada saat saya melakukan supervisi, saya sudah melihat selain percakapan Ibu dengan coaching sudah menggunakan alur Tirta, Ibu juga sudah menguasai kompetensi coaching. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi saya sudah melihat itu. Nah, baik Ibu, jadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya kan Bu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya ke proses coaching ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi, saya lebih memahami lagi nih Bu, saya akan lebih memahami lagi proses Tirta ini, sehingga nanti pada proses saya melakukan coaching dengan rekan sejawat lainnya itu saya bisa lebih mantap lagi Bu dengan menggunakan alur Tirta ini tadi. Iya, Ibu luar biasa proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan dengan coaching ya kan Bu. Jadi untuk kedepannya semoga apa yang Ibu harapkan bisa mendalami lagi ya Bu alur Iya, Tirta benar. agar dapat melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian bisa lebih mendalami lagi Iya. kompetensi dari coaching tersebut. Iya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Ya, baik, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ke depannya kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau mensupervisi saya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Hemi. Ya, sama-sama Bu.